Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amba'ad. Ikhwatul iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, kekuatan, serta nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga alhamdulillah Allah permudah bagi kita semua untuk sholat maghrib berjamaah. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala kuatkan kembali hati kita untuk tetap berada di masjid ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan bermajlis ilmu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, mendapatkan kemuliaan pada kehidupannya, yufaqihu fid din, maka Allah jadikan dia paham terhadap agamanya. Dan begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fi ilman, di mana dia mengharapkan di dalamnya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, sahhalallahu lahu bihi tariqan il jannah, maka Allah permudah baginya jalan menuju surganya. Lalu kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita menuju keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, qul hadhihi sabili, katakanlah ya Muhammad, inilah jalanku, ad'u ilallah, aku mengajak kalian kepada Allah, ala basiratin, di atas suatu ilmu, di atas suatu hujjah yang nyata, ana wa manittaba'ani, dan inilah jalanku serta jalan orang-orang yang mengikutiku di atas suatu kebenaran. Baik, ikhwatul iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan sedikit tentang perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju kota Madinah, yaitu hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada waktu itu kita dapatkan bagaimana kisah yang begitu indah tentang cintanya Abu Bakar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka berada di gua Hira. Hira atau gua apa, Pak? Gua Hira atau gua apa? Gua Thaur. Ya, bukan gua Hira. Hira al-Thaur. Nah, gua Thaur. Hira adalah tempat ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turunnya wahyu kepada beliau pertama kali. Ya, gua Thaur. Nah, pada waktu itu ya, kita dapatkan kisah cinta Abu Bakar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berusaha untuk mengorbankan diri beliau, ya, dibandingkan jikalau terjadi sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian juga kita mengetahui bagaimana kegagalan-kegagalan yang dilancarkan oleh orang-orang musyrik jahiliyah ketika mereka sudah berencana ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berhari-hari bahkan mereka mengadakan sayembara dan memberikan hadiah 100 unta bagi orang-orang yang bisa membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan ini, disebarkan kemana-mana. Nah, disebarkan ke mana-mana. Tetapi tadi ya, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala terus memberikan perlindungan dan pertolongan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika beliau tadi berada di Gua Thaur, ya, ketika orang-orang kafir Quraisy ya pada waktu itu sudah mendekati dan bahkan sudah berada di atas kepala mereka, Allah subhanahu wa ta'ala tetap memberikan perlindungannya dan juga pertolongan kepada
Rasulullah SAW dan kepada Abu Bakar, yang pada waktu itu bahkan Abu Bakar sudah benar-benar khawatir dan mengatakan, ya Rasulullah, kalau seandainya mereka melihat ke bawah, ke kaki mereka, maka akan terlihat kita ya Rasulullah. Ya, tetapi Rasulullah SAW pun menenangkan Abu Bakar dan memberitahukan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan mereka. Kan gitu. Nah, akhirnya apa? Ini terjadi di Gua Thaur tersebut selama berapa hari? 3 hari, ya, atau 3 malam. Setelah keadaan kaum musyrik jahiliyah sudah tenang, dalam artinya apa? Mereka sudah merasakan keputusasaan untuk membunuh Rasulullah SAW, untuk mengejar Rasulullah SAW, dan sudah beranggapan bahwasanya Rasulullah SAW sudah sampai kota Madinah. Jadi artinya apa? Semangat mereka sudah mulai kendor, kan gitu. Barulah kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan kembali perjalanannya ke Madinah. Jadi stay dulu, Pak. Ya, stay dulu di Gua Thaur itu selama berapa? 3 malam tadi. Sudah ngerasakan tenang dan kemudian sudah dipantau keadaannya, baru kemudian melanjutkan kembali perjalanannya. Nah, dalam perjalanan ini tentunya pada waktu itu kita sudah memberitahukan bahwasanya Abu Bakar sudah menyiapkan apa? Untanya. Ya, sudah menyiapkan untanya dan juga sudah menyiapkan seorang guide-nya, penunjuk jalannya, sehingga mereka akan melewati jalan-jalan yang mungkin tidak dilalui oleh banyak orang pada waktu itu. Karena apa? Walaupun sudah 3 hari atau 3 malam, tetap aja kalau misalnya ada kesempatan, apalagi kabar sayembara tersebut sudah tersebar kemana-mana, ya, kalau orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang kafir yang lainnya mendapatkan suatu kesempatan, pasti mereka akan mengejar atau menangkap Nabi Muhammad SAW. Akhirnya tadi kita katakan, ya, mereka pun meneruskan perjalanannya. Nah, disebutkan ya dalam sebuah perjalanan dikisahkan oleh Abu Bakar sendiri bahwasanya ketika mereka tadi di malam hari tersebut mereka melakukan perjalanan sepanjang malam, dan bahkan sampai keesokan harinya mereka pun melakukan perjalanan setelah tadi 3 malam tadi itu. Nah, dan ketika sudah keadaan pada waktu terik matahari sudah begitu kuat, barulah kemudian mereka beristirahat. Dan Abu Bakar pada waktu itu, ini yang benar-benar sibuk waktu itu, ya, melihat ada batu besar, ya, kemudian mengangkat batu besar tersebut agar apa? Agar Nabi Muhammad SAW bisa berteduh di bawah apa? Naungan batu tersebut. Nah, sudah diangkat batu itu, dijadikan naungan, akhirnya bisa berteduh di situ. Lalu kemudian Abu Bakar pun apa? Meratakan tanah tadi itu, Pak, meratakan tanahnya. Lalu kemudian menghamparkan sebuah hamparan, atau bahasanya pakai kain lah gitu ya Pak ya, agar Rasulullah SAW bisa tertidur di tempat tersebut. Nah, setelah dirapikan oleh Abu Bakar, barulah kemudian siapa? Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tidurlah di sini ya Rasulullah. Adapun aku akan mengontrol keadaan di sekitar. Maka kemudian Rasulullah SAW pun istirahat, Abu Bakar akhirnya kemudian mengontrol keadaan. Nah, Pak, ya, itu terus dilakukan oleh Abu Bakar. Ya, pokoknya segala sesuatunya, apapun yang dibutuhkan oleh Rasulullah, pokoknya demi kenyamanan Rasulullah, Abu Bakar lakukan. Seperti itu. Ya, betul Pak, cintanya Abu Bakar kepada Rasulullah SAW. Dan sekali lagi saya katakan, Pak, ya, sekali lagi saya katakan, ini batu yang mau diangkat, yang diangkat oleh Abu Bakar ini batu yang besar, ya, sehingga akhirnya tadi ya bisa jadi sebagai tempat berteduh. Nah, sekali lagi saya katakan, ya, yang membuat seseorang bisa dengan mudah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu karena apa, Pak? Cintanya kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Gitu loh. Sehingga keadaan Abu Bakar yang sebenarnya Abu Bakar capek nggak, Pak? Kira-kira, Pak? Capek nggak? Capek, lelah juga. Tetapi tadi seolah-olah punya kekuatan baru pada waktu itu, ya, kekuatan terus untuk melindungi Rasulullah SAW, kan gitu.
Ya padahal capek, capek juga Abu Bakar. Tapi tadi malah seolah-olah Abu Bakar mempunyai kekuatan baru. Nah ini kita katakan ya bahwasanya ketaatan itu ya akan tumbuh pada diri seseorang, akan mudah dilakukan oleh seseorang ketika apa? Dia menyatakan atau berada dalam hati itu kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, akan mudah bagi dirinya, akan mudah. Ya, kita sudah menjelaskan bahwa hadisnya salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara yang apabila 3 perkara tersebut ada pada diri seseorang, dia akan merasakan manisnya keimanan, manisnya ketaatan, manisnya ibadah. Yang pertama apa, Pak? Ada yang masih ingat lagi? Ini berkali-kali saya omongin. Apa? An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu ketika Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibandingkan selain keduanya. Tuh. Ya, itu poinnya. Yang membuat akhirnya seseorang apa? Dapat dengan mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak. Iya. Makanya kita dapatin, Pak, ada orang yang rumahnya jauh banget ya dari masjid. Dari masjid jauh, atau dia paling jauh dibandingkan yang lainnya, tapi dia orang yang paling pertama datang ke masjid. Tapi ada orang di samping masjid datangnya paling terakhir, paling masbuk, kan gitu. Artinya apa? Artinya apa kita dapatkan? Bahwasanya ya, yang membuat seseorang bisa melakukan ketaatan itu lebih bersegera, itu bukannya apa tadi? Bukan jarak itu, bukan, atau bukan beratnya suatu ibadah tersebut, bukan, tetapi apa, Pak? Rasa cintanya kepada Allah dan Rasulnya, sehingga yang jauh saja bisa datang duluan, yang di samping rumah nggak datang bahkan. Kan gitu. Kalau datang masih enak gitu ya. Datang masih enak. Ini nggak datang gitu loh. Ya, ini nggak datang. Dan ini dikatakan oleh Rasulullah SAW salah satu tanda-tanda hari kiamat. Apa, Pak? Min asratis sa'ah, kata Rasulullah. Dari tanda-tanda hari kiamat, an yamurra rajul bin masjid, bahwasanya seseorang itu melewati masjid, la yusalla fihi, di mana dia nggak pernah sholat di masjid tersebut. Itu tanda-tanda hari kiamat. Ya, dia lewat di masjid tersebut, maksudnya masjid rumahnya, tapi dia nggak pernah sholat di masjid, Pak. Ini tanda-tanda hari kiamat. Lalu kemudian kata Rasulullah juga tanda hari kiamat apa? Di mana seseorang tidak mengucapkan salam kecuali kepada orang yang dikenalnya saja. Coba, ya, iya, Pak, bener nggak? Harga gitu. Jadi kita ada orang-orang yang rumahnya dekat sini, dekat masjid, cuman lewat lewat kerja, tapi nggak pernah sholat di masjid tersebut. Ya bahkan di masjid lain juga nggak pernah sholat, maksudnya gitu ya. Kalau seandainya dia lewat gara-gara kerja dan sebagainya, lalu kemudian dia sholat di masjid lain, ya karena memang dia ada suatu kebutuhan, kan gitu. Ini memang nggak pernah sholat di masjid. Lalu kemudian yang kedua apa? Tidak mengucapkan salam kecuali kepada orang yang dikenalnya aja, baik secara namanya, ataupun mungkin gara-gara tetangganya, ataupun komunitasnya, atau gara-gara apa? Kelihatan dari ciri-cirinya. Oh, cirinya jenggot. Ucapin salam dengan jenggot dengan jenggot. Atau cirinya sama-sama kain hijau. Ya, seperti itu. Akhirnya sama-sama itu. Atau dengan lambang-lambang yang lainnya mengucapkan salamnya. Ini enggak benar. Ya, ucapkan salam kepada yang lain semuanya. Ya, kepada kaum muslimin. Kan gitu. Kita tahu pesan Rasulullah SAW baru datang ke kota Madinah, Pak. Ya, nih Rasul baru datang ke kota Madinah. Nanti kita ini ya, baru datang ke kota Madinah. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan apa? Ayuhan nas, wahai manusia, absus salam, sebarkan salam di antara kalian. Wa at'imut ta'am, dan berikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan.
wasilul arham, dan sambungnya tali silaturahim, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari sementara manusia dalam keadaan tadkhulul jannata bisalam, maka engkau akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Pak, pesannya Rasulullah, ya, pesannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru datang ke kota Madinah, lalu kemudian berpesannya untuk menyebarkan salam di antara. Nah, tadi kita katakan ya Pak ya, mudah, tapi untuk mengucapkan salam aja susah Pak ya. Bener gak Pak? Bener gak? Hah? Ada tadi kayak gitu, mengucapkan salamnya hanya kepada orang-orang yang dikenalnya saja. Ada yang mengucapkan salamnya apa Pak? Mikum. Nah, jujur Pak, ya, Assalamualaikum, enggak dibaca secara sempurna, ya, enggak dibaca Assalamualaikum atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bacanya langsung masuk Mikum. Ah, ini apa-apa nih, ya, ini enggak benar nih, ya. Sementara kita mengetahui hakul muslim ala muslim sit, ya, hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya dan 6. Salah satunya apa? Yang pertama lagi, idza laqitahu fasallim alaihi, apabila engkau bertemu dengannya ucapkan salam. Pak, ya, umur baru Pak, ya, umur baru. Kalau seandainya kita mengucapkan salam lalu kemudian tiba-tiba gara-gara salam kita ada orang yang bertobat, kan gitu, dapat umur baru kita. Apa arti salam Pak? Apa arti Assalamualaikum? Enggak tahu, jangan-jangan antum artinya. Hah? Apa artinya Assalamualaikum Pak? Apa? Semoga ayo apa artinya Assalamualaikum? Antum nggak tahu berarti ini artinya ini. Ya, Assalamualaikum, semoga keselamatan tercurah kepadamu. Kalau sempurna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga keselamatan, rahmat Allah, keberkahan Allah Subhanahu wa taala tercurahkan kepada. Ada orang yang kemudian bertobat Pak, dikarenakan doa kita ini yang kita ucapkan kepadanya, umur baru Pak untuk kita Pak. Ya, umur baru. Namun tadi untuk ngucapin salam saja berat. Kenapa? Karena Pak, ya, cintanya kepada Allah dan Rasulnya kurang. Ya, kalau dia mengetahui, oh ternyata mengucapkan salam ini adalah sunnah Rasulullah SAW, Pak, sunnah Rasulullah SAW, maka dia pasti akan mengamalkannya Pak. Abdullah bin Umar Pak dikisahkan, ini kita jadi bercerita tentang salam dulu Pak ya, ini gara-gara ini nih. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu Pak, ini pernah dikisahkan bahwasanya beliau pada waktu itu masuk ke pasar ngucapin apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tempat yang paling dibenci oleh Allah Pak, pasar Pak, tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala Pak, pasar. Tapi Abdullah bin Umar masuk pasar ngucapin sampai akhirnya keesokan harinya Abdullah bin Umar pun mengajak si Tufail rahimahullah, ya, untuk datang lagi ke pasar dan mengucapkan salam. Maka kemudian Tufail pun mengatakan, ya Syekh, ya, wahai Abdullah bin Umar, kenapa gak kita duduk-duduk di sini aja, kita berbincang-bincang tentang agama, toh kita juga ke pasar nggak beli apa-apa, tuh kata Pak, nggak beli apa-apa. Tapi apa kemudian kata Abdullah bin Umar, kita datang ke pasar hanya untuk mengucapkan dan menyebarkan salam kepada mereka Pak, ya, karena di pasar itu ada pendusta, ya, ada orang-orang yang nggak bener, ada pencuri, pencopet, kan gitu semua tuh, orang-orang yang terjerumus dalam dunia,
Ya pikiran semua dalam dunia. Nah ini pengen disadarin nih sama Abdullah bin Umar dengan doanya. Sehingga kenapa? Assalamualaikum, assalamualaikum, salam. Nggak kenal, tapi nyebutin assalamualaikum, assalamualaikum. Kita enggak, ya. Kita lebih baik ngucapin apa? Misi Pak. Benar gak? Betul. Ya biasa kita ngucapin salam. Nah ini, ya. Pak, rubah sekarang mindsetnya, rubah pola pikirnya, ya. Ketemu orang atau lewat sapam dan sebagainya, apalagi sapam ini jarang sholat nih biasanya kan gitu. Nah, tapi bingung juga kalau sapamnya sholat siapa yang jaga nanti? Nah, sorry. Lewat sapam. Kalau antum malu untuk mengucapkan salam terlebih dahulu dan supaya nggak kaget juga, ucapan misi Pak, assalamualaikum warahmatullahi. Kan gitu. Jadi siap tuh orang yang diomong juga gitu. Oh ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ucapin salam Pak. Nah antum kalau misalnya tadi kita katakan antum cinta kepada Allah dan Rasulnya dan mengetahui bahwasanya ini adalah salah satu sunnah Rasulullah SAW, bahkan wasiat Rasulullah SAW waktu pertama kali datang ke kota Madinah, maka antum pasti akan melaksanakannya dan gak akan merasa berat untuk melakukannya. Kan gitu. Ya Pak, bisa Pak, bisa. Jangan ngucapinnya ke salam ke saya aja, ya. Jangan. Orang-orang di luar sana tuh, masya Allah. Sambil lewat, kalau antum mau ngomong permisi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ringan akhirnya Pak lisan kita. Ya ringan. Bisa dipahami Pak ya? Seperti itu. Jadi juga nggak masuk ke rumah Pak, mikum. Baca Pak. Antum semuanya pengen. Kalau pengen nggak dikumpulin sama istrinya dan anak-anaknya dalam surga? Jawabannya apa? Pengen. Tapi tuh masuk ke rumahnya nggak didoain keluarganya, malah cuman bacanya mikum. Apa susahnya masuk rumah lalu kemudian baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Kan gitu. Doain untuk keluarganya. Jadi insya Allah bertobat, bagus. Umur baru Pak. Iya Pak. Kan gitu. Jadi berpikirnya pola pikirnya seperti itu Pak. Cari umur baru dengan ngucapin salam kepada orang-orang. Ya, cari umur baru. Ada orang bertobat, itu umur baru untuk antum. Anak antum bertobat gara-gara assalamualaikum tersebut, itu umur baru untuk antum. Ya, sapam di sana bertobat, itu umur baru untuk antum. Kalau misalnya gara-gara salam itu. Jelas Pak ya? Nah tadi kita katakan nih Abu Bakar tadi, ya saking cintanya kepada Rasulullah, capek pun terasa hilang bagi dirinya. Kan gitu. Akhirnya tadi dia terus mengontrol keadaan sampai kemudian datanglah ada seorang pengembala kambing pada kita. Maka ketika sudah datang pengembala kambing tadi pun juga pengen berteduh di batu besar tadi itu. Jadi lumayan besar Pak. Ya, jadi lumayan besar tuh. Buktinya pengembala kambing pun pengen berteduh di situ juga. Lalu kemudian ketika dia sudah mendekat, Abu Bakar pun bertanya, ya, siapakah pemilik domba-domba atau pemilik kambing ini? Maka kemudian dia pun mengatakan salah seorang dari penduduk Madinah. Dalam riwayat lain dikatakan salah seorang dari penduduk Mekah pada itu. Nah, lalu kemudian Abu Bakar pun bertanya kembali, ya, apakah ada susunya? Kata dia ada gitu. Bisa diperah? Bisa, kata dia seperti itu kan. Nih, izin kan Abu Bakar seperti itu. Lalu kemudian setelah itu Abu Bakar pun mengatakan kepada pengembala itu, tolong dibersihkan dari tanah, kemudian dari bulu-bulu. Lihat ya, dari tanah, dari bulu, dari kotoran. Pokoknya pengennya Abu Bakar bersih tuh, kan? Pengen bersih. Nah kemudian setelah bersih, Abu Bakar ini lihat, sampai yang kecil-kecilnya pun sudah disiapkan untuk Rasulullah. Dia siapkan bejana kecil, yang bejana itu bukan disiapkan untuk dirinya, bukan, tetapi untuk keperluan Rasulullah kalau pengen berwudu ataupun kalau pengen mie. Abu Bakar yang ngebawain, Abu Bakar yang nyiapin. Ya Pak, seperti itu. Akhirnya baru setelah itu
Setelah distadahkan air susu tadi ke sana, ke dalam bejana tersebut, Abu Bakar pengen membangun Rasulullah, tapi melihat Rasul dalam keadaan tertidur seperti itu, sudah dibiarkan oleh Abu Bakar sampai akhirnya Rasulullah terbangun. Barulah kemudian kata Abu Bakar, ya Rasulullah, fadhal minum air susu ini. Setelah minum, barulah kemudian apa? Kata Rasulullah, sekarang sudah tiba waktu kita untuk berangkat lagi. Abu Bakar belum istirahat. Ya, Abu Bakar belum istirahat. Masya Allah. Akhirnya terlanjut lagi, Pak. Ya, sekali lagi kita katakan, dikarenakan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, rasa malas, rasa capek dan sebagainya itu akan hilang, Pak. Ya, akan hilang. Yang membuat kita berat untuk melakukan ketaatan adalah apa? Nih, ya, jeleknya hati kita, kurangnya keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya, kurangnya cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, dan kurangnya kita berkeinginan untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Saya bertanya lagi, hari ini siapa yang udah baca Quran atau juz? Satu orang, Pak. Sisanya mana, Pak? Oh, enggak, Ustaz, takut riak. Padahal memang gak kebaca. Setengah juz, Pak. Ya, setengah juz. 3 lembar, Pak. 2 lembar. Saya naikin 1 juz, Pak. 2 juz. Nah, ini, Pak. Ya, kita katakan, ya. Sekali lagi saya katakan, ya, ini kurangnya kita membaca Quran aja kurang, malas dan sebagainya. Sekali lagi saya katakan, Pak, Utsman bin Affan telah berkata, "Law anna qulubana tahurat ma syabi'na min kalami rabbina." Kalau seandainya hati kita ini hati yang suci, hati yang benar, kita tidak akan pernah puas, tidak akan pernah bosan dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak. Kan gitu. Ya. Apa yang menghalangi apa tuh, Pak, untuk baca Quran, Pak? Ini kayaknya pernah saya tanyakan belum kan tuh? Pada pertemuan lalu saya tanyakan gak ini? Hah? Apa yang menghalangi antum untuk gak baca Quran atau baca Quran sedikit, Pak? Kerjaan. Capek. Iya. Kalau kerjaan enggak ada yang menghalangi, kan gitu. Antum hafal surat Al-Ikhlas? Hafal kan? Hafal surat Al-Falaq? Hafal. Surat An-Nas? Hafal. Surat Al-Fatihah? Anggap seandainya antum cuma hafal 4 surat tersebut, kenapa enggak antum ulang-ulang 60 kali sampai 1 juz tuh? Setengah jam antum ulang-ulang sambil naik motor, sambil ke tempat kerja antum sejam, ataupun ke tempat saudara diulang-ulang 1 juz, Pak. Ya, tapi nggak dikerjain. Jadi yang membuat berat itu bukan apa? Bukan kita, oh saya nggak hafal Quran, saya harus membaca Qurannya waktu di atas sejadah. Siapa yang harus ngomongin baca Quran harus di atas sejadah? Enggak, kan gitu. Tapi kenyataannya kita nggak baca. Ya, habis di jalan macet-macetan, tahu macet, malah di perjalanan malah maki-maki ini dan sebagainya. Udah lebih baik baca Quran sesuai dengan hafalannya. Padahal tahu hadisnya tahu. Oh, la aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan, kata Rasulullah, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Dan setiap 1 hurufnya berapa? Dikali 10 kebaikan. Jadi alif lam mim 30 kebaikan. Antum ngurang surah Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas sama Al-Fatihah itu selama setengah jam berapa huruf, Pak? Tapi sekali lagi, ya, enggak kita baca Quran itu enggak. Ya, bahkan saya nggak tahu nanti selesai ngedenger ini yang sekarang iya balik ke rumah enggak juga dibaca. Kan gitu.
Jadi masalahnya adalah hati kita. Maka saya katakan Pak, ya standar keimanan seseorang pada hari ini atau pada hari yang selanjutnya itu sesuai dengan kadar bacaan ayat Al-Quran yang dia baca pada hari tersebut. Ya Pak, ya? Nah tadi kita katakan itu tadi bentuk apa? Bentuk apa namanya? Cintanya Abu Bakar kepada Rasulullah SAW yang membuat dirinya merasakan kekuatan pada dirinya dan hilang tuh rasa lelah dan sebagainya. Lalu kemudian tadi mereka melanjutkan kembali perjalanannya, melanjutkan perjalanan kembali. Nah kebiasaan Abu Bakar ini selama di perjalanan, Abu Bakar ini selalu membonceng Rasulullah SAW. Nah, kebiasaannya Abu Bakar ini selalu membonceng Rasulullah SAW. Karena Abu Bakar ini memang orang yang terkenal, ya, masyhur, banyak dikenal oleh orang-orang gitu kan. Karena dia juga seorang pedagang gitu kan. Jadi dia paling tahu lah gitu. Nah, juga agar apa? Kalau nanti ada orang-orang yang bertanya kepada Abu Bakar dan itu terjadi akhirnya, ya, ada orang kemudian bertanya kepada Abu Bakar, siapa orang yang bersamamu ini? Maka Abu Bakar akan mengatakan apa? Dia adalah penunjuk jalanku. Mengatakan kepada orang tersebut, dia adalah penunjuk jalanku. Benar atau salah? Dusta enggak? Ya, ini maksudnya Rasulullah loh. Ya, ini maksudnya Rasulullah. Ketika ditanya siapa orang yang bersamamu tersebut atau siapa orang yang diboncengmu tersebut, maka Abu Bakar pun mengatakan apa? Dia adalah penunjuk jalanku. Nah, Pak, ya, itu yang disebut dengan apa, Pak? Tauriyah. Ya, tauriyah. Apa, Pak? Apa, Pak? Apa? Tauriyah. Ya, tauriyah. Di mana seseorang mengucapkan suatu kalimat atau perkataan yang mana ketika terdengar, ya, bahwasanya kalimat tersebut mengandung makna-makna yang berbeda sesuai dengan yang dipahami oleh masing-masing yang mendengarkan atau yang mengatakannya. Nah, ketika Abu Bakar mengatakan dia adalah penunjuk jalanku, maksudnya apa? Penunjuk jalan kepada jalan kebenaran, gitu kan, seperti itu. Sementara yang dipahami oleh orang ini adalah apa? Penunjuk jalan, kayak ini nih, ada ini ya, penunjuk jalan. Penunjuk jalan antum semua nih, kayak paling terdepan. Kan gitu. Ya, itu yang dipahami oleh orang tersebut sehingga mereka pun mengatakan, oh ya udah silakan. Coba kalau misalnya Abu Bakar mengatakan, oh ini Muhammad, oh sudah langsung disergap oleh mereka semua. Ya, nah Abu Bakar di sini tidak berdusta, ya, dia melakukan tauriyah, dan ini adalah solusi, ya, jalan keluar agar seseorang ini tidak berdusta secara terang-terangan, gitu loh Pak. Ini solusi nih, ya, dan ini dikatakan oleh para ulama, dan bahkan Nabi Ibrahim pun juga seperti itu, melakukan tauriyah, sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat Pak. Pernah pada waktu itu Nabi Ibrahim bersama istrinya siapa? Sarah. Ya, Sarah pada waktu itu melewati suatu negeri yang rajanya zalim. Ya, rajanya zalim. Dan terdengar pada waktu itu disampaikan kepada raja tersebut bahwasanya ada seseorang pemuda, ya, atau seseorang yang dia datang ke negeri tersebut bersama dengan seorang wanita yang paling cantik. Ya tadi maksudnya Nabi Ibrahim bersama dengan Sarah. Maka kemudian raja tersebut pun mengutus utusannya kepada Nabi Ibrahim, lalu kemudian menanyakan siapa wanita tersebut. Ya, maka Nabi Ibrahim pun mengatakan apa? Dia adalah saudariku. Itu kata Nabi Ibrahim. Pak, kenapa? Kalau seandainya dia mengatakan dia adalah istriku, dibunuh nih oleh raja zalim tersebut. Ya. Tapi kalau seandainya mengatakan dia adalah saudariku dan beranggapan dia Nabi Ibrahim adalah kakaknya, maka akan dihormati dan kemudian dipersilahkan untuk lewat bahkan seperti itu.
Nah, dia kata, ini saudariku. Lalu kemudian setelah itu Nabi Ibrahim pun berkata kepada Sarah, ya Sarah, ya Sarah, wahai Sarah, ya, sesungguhnya kata dia, di negeri ini tidak ada seorang pun mukmin ghairi wa ghairak, kecuali saya dan engkau saja ya Sarah, nggak ada yang lainnya. Wa inna hadza sa'alani, dan orang ini bertanya kepadaku, fa akhbartuhu annaki ukhti, dan aku kabarkan kepadanya bahwasanya engkau adalah saudariku. Fala tukadzibini, maka janganlah engkau menganggap aku sebagai orang yang berdusta. Paham maksudnya, Pak? Jadi yang dimaksudkan oleh Nabi Ibrahim di sini apa? Saudari seiman, gitu. Karena apa? Kata Nabi Ibrahim, di negeri ini nggak ada apa? Nggak ada satupun orang-orang yang beriman kecuali siapa? Saya dan engkau aja, gitu. Jadi akhirnya dikabarkan oleh Nabi Ibrahim bahwasanya engkau adalah saudariku. Maksudnya apa? Saudari seiman. Apa? Ini namanya tauriyah. Solusi jalan keluar bagi seseorang agar tidak berdusta secara terang-terangan. Dan pada dasarnya yang bukan dusta. Dusta nggak Nabi Ibrahim? Dusta nggak? Enggak. Ya, enggak. Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan seperti itu, bahwasanya termasuk jalan keluar bagi orang-orang yang beriman adalah apa? Tauriyah ini, tanpa dia harus berdusta. Bahkan disebutkan juga salah seorang ulama tabi'in yang bernama Hammad rahimahullah, ya, dia kalau seandainya ada tamu, ya, ada tamu yang berkunjung, tapi dia lagi gak pengen nerima tamu tersebut tuh, Pak. Mungkin karena disibukkan dengan ilmu atau dan lain sebagainya, maka pada waktu itu pura-pura dia mengatakan apa? Bukan pura-pura, dia mengatakan apa? Dorsi, sambil nunjuk apa, Pak? Giginya, gigi gerahamnya. Ya, dorsi. Maksudnya artinya gigiku. Orang-orang yang mendengar hal tersebut berpikirnya apa, Pak? Sakit gigi. Tapi yang dimaksud oleh siapa Muhammad ini maksudnya apa? Cuma nunjuk aja, ini gigi saya nih, seperti itu. Nah, orang ini karena ngerasa nggak enak, ya akhirnya mau nggak mau ya sudah nggak jadi bertamu. Paham, Pak? Nah, ini disebut dengan tauriyah, dan inilah yang dipergunakan pula oleh Abu Bakar tadi. Ya, dipergunakan oleh Abu Bakar tadi ketika dalam perjalanannya, ketika ada orang-orang yang menanyakan siapa orang yang bersamamu, maka dia pun akan mengatakan dia adalah penunjuk jalanku. Baik, barakallahu. Jam berapa nih? Masih ada 5 menit. Masih ada 5 menit ya. Nah, 7 jam 5 menit 6 menit, Masya Allah ya. Nah, lalu kemudian juga dalam perjalanan tersebut, Pak, ya, ada kisah yang menarik juga dalam perjalanan tersebut, bahwasanya ketika Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan bersama dengan Abu Bakar, ya, pada waktu itu ada seseorang yang bernama Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ini sedang lagi duduk-duduk bersama dengan kaumnya pada waktu itu. Tiba-tiba ada orang yang mengatakan, wahai Suraqah, sesungguhnya ada musuh kita di tepi pantai itu tuh, seperti itu, atau di tepi pesisir. Dan kayaknya kata orang tersebut, dan sepertinya itu adalah Muhammad dan para sahabatnya. Suraqah yang mendengar tersebut langsung mengatakan, oh enggak, itu mungkin aja si fulan atau si fulanah yang kita temuin dan sebagainya. Maksudnya apa? Suraqah nggak mau bagi-bagi nih, Pak. Ya, nggak mau bagi-bagi 100 unta. Dia pengen dapat sendiri nih. Ada gitu. Jadi dia katakan kepada orang-orang, oh enggak, itu orang-orang yang mungkin baru kita temuin. Bukan Muhammad, bukan bersama dengan para sahabat, bukan, gitu Suraqah. Akhirnya kemudian Suraqah pun pura-pura diem gitu kan. Di majelis itu diam sejenak, pura-pura duduk. Habis itu dia berdiri, keluar sebentar, masuk lagi ke majelis itu, seolah-olah nggak ada apa-apa, Pak. Sudah nggak kelihatan apa-apa, keluar nih Suraqah tadi itu sambil ngomongin ke pembantunya, bantu wanitanya untuk menyiapkan kuda, disiapkan di belakang bukit. Nah, tadi Suraqah pun sambil
keluar dan sebagainya, pura-pura santai. Setelah itu balik ke rumahnya, segera Pak dia lewat dari belakang rumahnya. Ya, dia keluar dari belakang rumahnya, lalu kemudian dia berlari ngambil tombaknya, lalu kemudian ngejar Nabi Muhammad SAW dengan kudanya tersebut. Nah, dalam perjalanan ini Pak, sudah dapat nih, ya, pada waktu itu Suraqah sudah melihat Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar. Dan pada waktu itu Abu Bakar sudah benar-benar ketakutan, noleh terus bolak-balik terkejar seperti itu. Sedangkan Rasulullah nggak menoleh sama sekali, dan Rasulullah hanya fokus dengan bacaannya. Dan itu yang dikatakan oleh Suraqah. Ketika Suraqah sudah mendekat, dia melihat Nabi Muhammad SAW terus melakukan bacaan-bacaan, nggak menoleh. Sementara Abu Bakar bolak-balik menoleh. Abu Bakar bukan takut terhadap dirinya, bukan. Abu Bakar takut kalau terjadi sesuatu kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Itu yang dikhawatirkan oleh Abu Bakar pada itu Pak. Nah, ketika sudah mau mendekat, tiba-tiba Pak, kudanya tiba-tiba terpelanting pada itu Pak. Tiba-tiba langsung tersungkur, dan kemudian mau nggak mau Suraqah pun juga ikut terpanting. Langsung berdiri nih si Suraqah. Lalu kemudian ngambil busurnya dengan anak panahnya dan ngundi dah. Jadi sempat ngundi dah, nasib dulu, kebiasaan orang jahiliyah. Ya. Maksudnya apa? Ini nangkap Muhammad atau tidak kata dia. Setelah diundi ternyata yang keluar apa, Pak? Jangan nangkep gitu itu. Ya. Yang keluar dalam undiannya jangan nangkep. Pokoknya sesuatu yang enggak disukai oleh Suraqah. Tapi mau enggak mau ini 100 unta loh kata dia. Akhirnya dia nggak peduliin, dia kejar lagi tuh. Dia kejar lagi, sudah mau mendekat lagi, terpelanting lebih kuat lagi. Di mana kaki kedua lengan kuda tersebut masuk ke dalam tanah sampai ke lututnya, bahkan sampai ke lengannya seperti itu. Terpanting lebih jauh lagi. Ya, akhirnya apa? Ngundi nasib lagi. Diundi lagi ke nasib yang kedua. Dibuka, ternyata apa? Sama, ya. Jangan tangkap, intinya seperti itu. Akhirnya ketika sudah seperti itu, ini jatuh berkali-kali ini ada sesuatu. Maka kemudian Suraqah pun berteriak dari kejauhan, kalian aman, kata Suraqah. Artinya apa? Suraqah tidak lagi mengejar mereka untuk menangkap atau membunuh mereka, udah aman. Sehingga ketika itu akhirnya berhentilah Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar. Lalu kemudian Suraqah pun mendekati, aman aja tuh, ternyata kudanya nggak tersungkur. Akhirnya terbesit dalam benaknya Suraqah bahwasanya apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini pasti akan membawa ke menangan suatu saat nanti. Maka kemudian Suraqah pun mendekat, lalu kemudian Suraqah pun mengatakan bahwasanya, nih kaummu sudah mempersiapkan hadiah 100 unta sayembara bagi siapa yang membunuhmu ataupun menangkapmu. Dan bahwasanya orang-orang Quraisy sudah menyiapkan persiapan mereka. Kan gitu. Tetapi kemudian malah Suraqah kemudian mengatakan malah mau menyiapkan perbekalan untuk Rasulullah SAW pada kita. Kalau perlu itu untanya juga diberikan lah waktu itu. Kudanya. Tapi kata Rasulullah SAW ditolak itu semua. Ya, Rasulullah hanya mengatakan kepada Suraqah, tolong rahasiakan keberadaan kami. Ya, tolong rahasiakan keberadaan kami. Maka mendengar hal tersebut diiyakan oleh Suraqah, ya, diiyakan oleh Suraqah. Dan ketika itu balik Suraqah, ada orang-orang Quraisy ngejar. Ya, ada orang-orang kafir yang mengejar. Lalu kemudian kata Suraqah, saya sudah mewakili kalian, saya sudah menyisir di tepi pantai ini. Udah nggak ada, udah balik kata Suraqah. Akhirnya amanlah Nabi Muhammad SAW berangkat ke kota Madinah. Pada kita sampai di Kuba, ya, di Kuba Rasulullah SAW mendirikan masjid yang pertama, ya, seperti itu, mendirikan masjid yang pertama. Lalu kemudian setelah itu pun ke Madinah mendirikan masjid Madinah. Nah, seperti itu. Ya, tapi nanti insyaallah kita akan ceritakan kembali. Barakallahu fikum, mungkin sampai sini saja. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan intinya apa tadi, Pak? Coba perbaiki hati kita. Ya, perbaiki hati kita. Tingkatkan semangat
atau cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, maka hal tersebut yang akan menggerakkan kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan, mempermudah kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan amal soleh. Jadi amal soleh itu bukan tergantung dengan apa? Beratnya amalan tersebut, bukan. Karena apa? Amalan yang ada dalam agama Islam ini sudah mudah, Pak. Sudah mudah. Cuman hati manusia saja yang berat. Maka tadi kita meminta pertolongan kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada hati kita, mensucikan hati kita, seperti itu, menjadikan kita orang-orang yang beriman dan bertakwa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dalam surga Firdaus A'la. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.